Selamat pagi Pak Nengah. Selamat pagi juga Bu Made. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Ya, soha selalu baik Pak Nengah. Bagaimana kabarnya? Saya juga baik Bu Made hari ini. Apakah hari ini Pak Nengah sibuk ya? Bisakah saya minta waktunya sebentar Pak Nengah? Dengan senang hati Bu Made, apa yang bisa saya bantu nih untuk Bu Made hari ini? Begini Pak Nengah, besok kan saya ada mata pelajaran IPAS di kelas 4. Kebetulan di kelas 4 saya mengajar dengan materi pokok terkait perubahan wujud benda. Saya masih ada keraguan dalam proses pembelajaran besok Pak. Oke, Intan. Mohon maaf Bu Made, kalau boleh saya tahu apa yang membuat Bu Made ini ragu dalam proses pembelajarannya yang akan Bu Made lakukan besok? Ya Pak Ngah, begini, saya kan masih bingung dalam penentuan media ajar yang saya akan gunakan untuk materi IPA. Oke, Intan. Berarti kalau biasanya Bu Made itu menggunakan media apa untuk menghantarkan materi-materi ajar Ibu di kelas, Bu? Biasanya saya lebih cenderung ke pembelajaran dengan teknik ceramah, mencatat, kadang juga menggunakan PowerPoint Pak Ngah. Wah, sudah luar biasa sekali Bu Made, sudah bisa mengaplikasikan PowerPoint dalam proses pembelajaran Ibu di kelas. Ya Pak Nengah, saya sudah mulai belajar menggunakan media tersebut. Nah sekarang kalau boleh saya tahu Bu Made, yang membuat Bu Made ragu nih ke dalam proses pembelajaran di bagian mana ya Bu? Begini Pak Nengah, itu dalam pembelajaran IPAS ini kan saya menginginkan adanya media tambahan. Itu agar anak-anak lebih mengerti dan mampu mengingat materi yang saya berikan nanti Pak Nengah. Wah, super sekali Bu Made. Bu Made sudah bisa berpikir terkait dengan media pembelajaran yang mungkin bisa digunakan selain PowerPoint kan gitu Bu ya? Iya. Ya Pak Nengah, saya menginginkan agar adanya media yang baru, agar anak-anak tidak jauh hanya PowerPoint saja Pak. Oke, Intan. Maksudnya tidak jenuh gitu. Oh, biar tidak jenuh anak-anak hanya menggunakan PowerPoint kan ya Bu ya? Nah sekarang kalau menurut Bu Made nih, media apa yang paling cocok Ibu bisa gunakan dalam proses pembelajaran khususnya pada pembelajaran IPAS itu Bu Made? Begini Pak Ngah, saya sudah mulai mencari referensi di YouTube Pak Nengah terkait media yang digunakan. Namun saya juga perlu pendapat dari Pak Nengah, kira-kira media ini cocok enggak untuk pembelajaran saya. Oke, Intan. Bisa yang lihat model pembelajaran di YouTube Bu ya? Ini untuk di YouTube-nya dulu. Ya. Ini Pak Nengah, tujuan pembelajarannya terkait dengan siswa mampu menunjukkan perubahan energi. Bisa sambil dilihat Pak Nengah, kebetulan saya sudah merancang modul ajarnya. Seperti ini. Coba yang lihat Bu ya. Ya, silakan. Sudah sangat luar biasa sekali Bu Made terkait dengan referensi baik media ajar yang Ibu akan gunakan, kemudian modul ajar yang Ibu sudah susun ini yang akan Ibu praktikkan dalam proses pembelajaran. Baik. Bisakah Pak Nengah memberikan umpan balik terkait media dan modul ajar yang sudah saya susun Pak Nengah? Baik Bu Made, terima kasih atas saya ucapkan pada Bu Made atas kepercayaan Ibu Made untuk merekomendasikan saya untuk memberikan umpan balik terhadap karya atau yang sudah Ibu buat. Ya Pak Nengah, dengan senang hati saya menerima apapun umpan balik yang akan Bapak berikan. Baiklah Bu Made, mohon izin saya menanggapi apa yang sudah Ibu buat atau Ibu rencanakan dalam modul ajar yang sudah Ibu susun. Jadi dari apa yang saya lihat niki, modul ajarnya sudah sangat baik sekali. Yang pertama yang terkait dengan referensi media ajar yang Ibu sudah isikan di dalam modul ajar ini sudah sangat bagus sekali Bu.
dan sangat mengena terkait dengan tujuan pembelajarannya. Nah, kalau boleh tiang saran nanti kalau Ibu bisa memberikan sedikit modifikasi nanti di dalam media itu. Jadi media yang Ibu nanti buat itu supaya lebih menarik lagi. Anak-anak itu supaya lebih suka lagi untuk melihat media yang Ibu akan buat. Kemudian juga Ibu izinkan juga tiang memberikan apa namanya ya terkait dengan media yang akan Ibu nanti buat. Mudah-mudahan nanti media itu bisa memberikan tujuan yang jadi tujuan pembelajaran itu bisa tercapai seperti ini ke Bu Made. Oh, terima kasih Pak Nengah. Terus bagaimana dengan modul ajar yang sudah Bapak lihat tadi? Oh nggih. Baik Bu, secara keseluruhan aspek modul ajar yang Ibu susun itu sudah sangat baik sekali. Tujuan pembelajarannya juga sudah sangat jelas dan saya sangat setuju dengan Ibu terkait dengan model pembelajaran yang akan Ibu pakai. Karena di sini saya baca tadi menggunakan problem based interaction kan Bu ya, Iya. PBI. Jadi itu sudah bisa klasifikasikan terkait dengan pemikiran awal siswa, kemudian bagaimana nanti siswa akan menunjukkan terkait dengan apa yang sudah mereka tahu. Jadi problem based interaction itulah kalau dari saya, menurut saya itu sangat luar biasa sekali Bu. Nah, umpan balik terkait dengan modul ajar yang Ibu sudah susun ini, jika Ibu berkenan nanti dalam modul ajar boleh nanti Ibu bisa tekankan atau isi terkait dengan penguatan kesepakatan kelas ya, budaya positif terkait dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat atau kita rancang bersama-sama di kelas Bu. Baik Pak Nengah, nanti saya akan berusaha untuk mengisi terkait umpan balik yang Pak Nengah berikan. Dan izin juga Pak Nengah, jika Pak Nengah berkenan agar bisa melakukan supervisi di dalam kelas terkait pembelajaran yang saya akan lakukan. Baik Bu Made, jika Ibu Made menginginkan hal tersebut, saya siap membantu nanti Bu Made dalam kegiatan supervisi di kelas. Nah, untuk jadwal silakan Ibu nanti tentukan kapan dan di kelas mana. Nanti saya akan bantu untuk siapkan instrumen kegiatan observasi kelasnya Bu. Ya, terima kasih Pak Nengah. Untuk jadwalnya saya laksanakan hari Rabu Pak. Oh, hari Rabu. Ya, di jam ketiga sampai jam kelima. Oh, Kenten, siap Bu Made. Nah, kira-kira kalau boleh saya tahu nih Bu, terkait dengan area pengembangan yang ingin Bu Made nanti dapatkan atau capai dalam proses pembelajaran ini apa Bu ya? Area pengembangan yang ingin saya capai adalah media ajar yang variatif, Pak Nengah, guna mendukung proses pembelajaran IPA, khususnya pada pembelajaran perubahan bentuk energi. Oh, Kenten, baik Bu Made, dari area pengembangan yang Ibu sudah berikan tadi atau sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan agar bisa tercapai tujuan tersebut Bu Made? Baik, untuk strategi yang akan saya lakukan adalah dengan pastinya merancang terkait media ajar yang akan saya gunakan untuk mengajar, serta menggunakan metode FBI dalam proses pembelajaran nanti. Baik sekali. Dan saya tangkap dari apa yang tadi Bu Made sampaikan bahwa Ibu Made lebih terfokus pada media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran sebagai daya dukung kegiatan tersebut Bu. Ya Pak Nengah, mohon bantuannya nanti saya supervisi agar Pak Nengah memberikan catatan-catatan. Silakan juga Pak Nengah bisa memberikan kritik membangun terhadap bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Baik Bu Made, saya akan melaksanakan apa yang menjadi harapan Bu Made nanti, serta apapun yang menjadi permintaan dari Bu Made terkait dengan kritik dan saran nanti mungkin akan saya berikan pada kegiatan supervisi nanti. Akan saya usahakan bisa saya laksanakan semaksimal mungkin Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Nengah atas waktu yang diluangkan untuk sehari-hari ini Pak Nengah. Bu, dengan senang hati tiang bisa mencoba membantu permasalahan Ibu dan sampai jumpa pada kegiatan supervisi nanti ya Bu. Ya, terima kasih Pak Nengah. Sama-sama Bu Made. Ya.
Selamat pagi anak-anak. Yes. Ya, seperti biasa sebelum mulai pembelajaran, siapa di antara anak-anak yang memimpin doa? Ya, silakan pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, silakan duduk. Bagaimana keadaannya pagi hari ini anak-anak? Coba berdiri, semangat paginya bagaimana ini semangat paginya? Semangat pagi anak-anak. Ya, terima kasih. Semangat ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran bagaimana keadaannya? Keadaan anak-anak bagaimana? Baik semuanya ya, Sungkare. Terus, adakah temannya yang tidak hadir untuk hari ini? Semua hadir. Ya, sangat baik ya. Berarti anak-anak masih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ya, pada pagi hari ini anak-anak akan belajar tentang apa sekarang mata pelajarannya? IPAS. Ya, IPAS ya. Baik, kemarin anak-anak sudah belajar tentang energi. Sekarang anak-anak Nah, anak-anak pernah nggak dengar nyanyian ini? Nah, coba kita nyanyikan bersama-sama ya. Naik kereta api, tut, siapa hendak ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekaskan keretaku tak berhenti lama. Lagi sekali. Naik kereta api. Siapa hendak dulu ke Bandung, Surabaya. Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik. Keretaku tak berhenti lama. Ya. Nah, tuh tadi kereta api. Kereta api termasuk apa anak-anak? Tahu nggak? Angkutan apa? Angkutan umum ya. Bisa ditumpangi. Nah, karena di sini di Bali belum ada kereta api. Anak-anak cuma tahu apa angkutan umum? Ada Isuzu, ada apa angkutan umum? Ada sepeda motor. Nah, Ibu mau bertanya pada anak-anak ini. Tadi anak-anak dari rumah ke sekolah itu dengan pakai apa? Ada berjalan kaki, ya. Terus apa? Coba ngomong, ayo. Naik sepeda, ya ada. Diantar, baik. Nah, yang jalan kaki tadi ya. Kalau jalan kaki, anak-anak dari rumah ke sekolah butuh energi enggak? Ya. Tahu enggak energi apa yang terjadi jika anak-anak berjalan itu?
Dari rumah. Hah? Energi apa? Energi kimia. Dari mana asalnya dia? Dari makanan yang kita makan setiap hari ya. Nasi. Tadi anak-anak sudah sarapan enggak? Nah, jadi makanan sangat berperan bagi tubuh kita. Agar bagaimana? Agar ada energi dalam tubuh kita. Nanti bisa beraktivitas, belajar, bermain ya. Jadi anak-anak badannya bagaimana? Sehat. Nah, begitu pula yang diantar ke sekolah tadi pakai sepeda motor. Motornya butuh energi enggak? Wah, kira-kira apa yang dibutuhkan? Bensin. Nah, sekarang anak-anak akan Ibu ajak tentang pembelajaran perubahan bentuk energi. Silakan buka buku IPAS-nya bab 4. Ya, silakan dibuka anak-anak. Ya, coba perhatikan gambar di depan. Ada gambar apa kira-kira yang Ibu tayangkan di depan? Ada matahari, terus ada apa lagi nih? Ada burung, terus ada apa ini? Baik. Nah, di antara gambar manakah yang termasuk energi anak-anak? Matahari. Terus apa lagi? Air. Terus apa lagi energinya? Angin ada. Terus apa? Ada burung, berbunyi ya. Nah, coba perhatikan kalau matahari energinya energi apa saja yang dihasilkan matahari? Ayo. Hah? Cahaya. Terus panas. Pinter. Kalau air, energi apa kira-kira yang dihasilkan? Ayo. Ayo. Bisa energi apa yang dihasilkan? Jadi energi apa? Listrik. Apa namanya? Kalau dipasangkan Ruben. PL. Apa itu PLTB? Iya, pembangkit listrik tenaga bayu. Dan juga itu ada nah, energi ada sumber energi anak-anak. Sumber energi itu ada dua bagian ya. Ya, sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbaharui. Apa contohnya yang dapat diperbarui? Ya, matahari, air, angin, dan makanan ya. Kalau yang tidak dapat diperbarui apa? Batu bara, ya, minyak bumi, iya, gas alam. Oke. Nah, itu tadi mengenai energi dan sumber energi. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini anak-anak bisa anak-anak lihat di depan. Tujuan pembelajaran hari ini melalui penayangan video, nanti siswa dapat mengidentifikasi transformasi energi dan kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyajikan laporan transformasi energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini ya. Nanti anak-anak membuat LKPD. Mari simak dulu video tentang materi sumber energi. Ya, baik, cari tempat yang bagus. Silakan. Bahas materi mengenai sumber-sumber energi. Kemudian kedua, kita belajar tentang perubahan bentuk energi. Kemudian yang ketiga, kita Boleh belajar dicatat ya. tentang energi alternatif. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang cara menghemat energi. Oke anak-anak, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Nah anak-anak, sebelumnya apakah ada yang pernah mendengar apa itu energi? Nah jadi, energi
tetapi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Contoh energi yang ada di sekitar kita itu adalah seperti energi cahaya yang berasal dari matahari, kemudian ada energi panas, ada energi gerak, dan juga ada energi bunyi. Nah, energi itu tidak dapat dilihat, tetapi bisa kita rasakan. Energi ini tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi berasal dari sumber energi. Apa yang dimaksud dengan sumber energi? Jadi berikut ini akan kita bahas. Jadi sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang Tunggu sebentar ya. Sudah nih. Bentar. Tunggu 5 menit saja dulu. Nah, nanti apa yang terjadi sekarang setelah dialiri listrik ya. Nah, ini sudah. Coba lihat baterainya. Nah, bagaimana keadaan jamnya ini? Mati. Sekarang masukkan energinya, baterainya. Coba apa yang terjadi? Ayo. Bisa? Nah, sebelum masukin lagi. Belum. Nah, bagaimana keadaan jamnya sekarang? Udah berputar ya. Jadi, tadi, nah sekarang susun laporannya. Bagaimana tadi sebelum dimasukkan baterai, setelah dimasukkan baterai. Silakan dibuat laporannya di sini ya. Laporkan sekarang baterai jam sebelum dimasukkan baterainya, bagaimana keadaannya. Nah, tulis. Nah, laporkan nanti. Sudah? Oh iya, tepuk tangan dulu temannya. Kelompok 1. Kelompok 2-nya, silakan. Kelompok 2. Orang. Nggak usah, itu aja laporannya saja. Yang lain coba didengarkan dulu. Apa yang terjadi perubahannya? Iya, tepuk tangan dulu. Ya, kelompok 3, silakan ke depan. Kerasang ngomong. Ya, silakan dijawab. Sudah ya? Sudah semua? Coba, siapa yang bisa jawab? Perubahan yang terjadi ketika perubahan listrik contoh? Sebutkan ya, 2 contoh perubahan listrik menjadi gerak. Ya, apa? Blender, terus kipas angin, mesin cuci ya. Nah, jadi itu tadi anak-anak sudah belajar tentang perubahan bentuk energi pada kipas ya. Nanti anak-anak lebih lanjut bisa dibaca-baca lagi di bukunya. Mungkin hanya itu dari Bu Made. Sekarang bisa ditutup pembelajaran hari ini. Anak-anak bisa istirahat. Sebelum istirahat, silakan maturkan parame santi dulu, Bu Mika. Om Santi 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 Om. Ya, silakan istirahat.
Selamat siang Pak Nengah. Selamat siang juga Bu Made. Bagaimana perasaan Ibu Made hari ini setelah kita melaksanakan observasi di kelas, Bu? Wah, sangat luar biasa sekali Pak Nengah. Terima kasih saya ucapkan pada Pak Nengah sudah membantu saya dalam kegiatan observasi ini. Bu Made, sama-sama juga yang juga banyak belajar dari Bu Made terkait dengan cara mengajar tadi Bu Made. Kira-kira dari proses saya mengajar tadi, bagaimana Pak Nengah? Adakah yang perlu dievaluasi? Bu Made, sebelum itu mungkin Bu Made bisa merefleksikan dulu bagaimana ibu kira-kira mengajar tadi. Gitu. Saya kira banyak ya Pak untuk dievaluasi, tapi saya yakin apa yang sudah saya lakukan itu sudah maksimal Pak Nengah. Saya sependapat dengan apa yang Ibu katakan. Ibu juga sudah sangat maksimal sekali dalam proses pembelajaran tadi. Apalagi dengan pemilihan media yang sudah Ibu persiapkan sangat luar biasa sekali, Bu. Tapi tadi saya kira kekurangan waktu di pembelajaran terakhir dalam pemberian asesmen. Bu, itu kita jadikan sebagai bahan evaluasi bersama untuk selanjutnya, Bu. Tapi hal itu juga sering terjadi pada saya kok, Bu. Nanti yang menjadi sebuah kekurangan kita dalam proses pembelajaran, kita nanti perbaiki dalam proses pembelajaran selanjutnya. Apakah Pak Nengah punya catatan evaluasi terkait saya mengajar tadi, Pak? Baik Ibu, karena apa yang Ibu minta dari saya, jadi sesuai apa yang Ibu minta kepada saya, izinkan saya memberikan umpan balik terkait dengan proses pembelajaran yang Ibu tadi berikan atau sudah dilaksanakan tadi di dalam kelas, Bu. Ya, baik Pak Nengah. Jadi pertama-tama secara keseluruhan proses pembelajaran yang Bu Made lakukan itu sudah sangat luar biasa sekali, sudah sangat baik sekali, mulai dari proses, kemudian juga media, serta pemilihan metode pembelajaran yang mungkin kita sudah lakukan di pra-observasi kemarin. Ibu sepakat akan menggunakan problem based instruction sebagai proses pembelajaran. Saya sangat apresiatif sekali Bu terhadap proses yang Ibu lakukan tadi. Tapi ada sedikit catatan buat Bu Made di awal pembelajaran mungkin Bu Made lupa tadi terkait dengan bagaimana Ibu menekankan terhadap keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas bersama siswa, Bu. Ya Pak Nengah, saya menyadari juga hal tersebut. Saya lupa menyampaikan terkait dengan keyakinan kelas tersebut. Ada lagi Pak Nengah yang perlu saya tingkatkan? Baik Bu Made, saya lanjutkan menyampaikan catatan saya Bu Made. Jadi yang kedua yang saya lihat tadi Bu Made dalam proses pembelajaran mungkin sudah dilaksanakan di awal tadi, tetapi di bagian diferensiasi produk itu Ibu masih belum kelihatan tadi dalam proses pembelajarannya. Mungkin di pembelajaran selanjutnya Ibu bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi ada 3 diferensiasi, konten, produk, dan satu lagi diferensiasi yang harus kita laksanakan dalam proses pembelajaran. Mungkin hanya ada 2 catatan yang saya buat, saya kira yang lainnya sudah terlaksana dengan baik dalam proses pembelajaran ini, Bu Made. Terima kasih sekali Pak Nengah atas umpan balik yang Bapak berikan. Siap Bu Made. Terima kasih juga sudah mempercayakan saya untuk melakukan evaluasi, begitu juga observasi yang tadi dilakukan. Kemudian Ibu juga sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang Ibu laksanakan. Ya, sama-sama Pak Nengah. Setelah observasi ini, kira-kira apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu Made lakukan? Baik Pak Nengah, saya akan berupaya untuk memaksimalkan terkait dengan kekurangan dan umpan balik yang sudah Bapak berikan. Kedepannya, saya ingin lebih melaksanakan budaya positif dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran saya. Sangat luar biasa sekali Bu Made. Kemudian, apakah Bu Made bisa mendeskripsikan sekarang terkait dengan rencana pengembangan diri Bu Made selanjutnya? Ya Pak, saya ingin belajar terkait dengan penyusunan modul ajar yang berdiferensiasi dan juga media ajar yang lebih
variatif lagi. Nah, mudah-mudahan Pak Nengah bisa membantu saya dalam pengembangan diri tersebut. Oke. Dengan senang hati Bu Made, kalau memang Ibu Made menginginkan hal itu, saya akan selalu belajar bersama-sama. Begitu juga nanti kita punya kombel di sekolah, kita sudah agendakan di sana, mari kita belajar di sana bersama-sama, Bu. Ya Pak Nengah, nanti kita lebih belajar kembali di kumpul sekolah. Oke. Setelah kita melaksanakan coaching, jadi kita sudah melaksanakan coaching, saya sebagai coach dan Bu Made sebagai coachingnya dari awal pra observasi, kemudian observasi dan sekarang di pasca observasi. Kira-kira Ibu Made bisa mendeskripsikan apa yang Ibu Made rasakan, Bu? Baik Pak Nengah, saya sangat merasa senang. Yeah. Pak Nengah bisa berbagi dalam kegiatan ini. Begitu juga saya bisa mengevaluasi diri saya sendiri guna perkembangan selanjutnya dalam proses pembelajaran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Yeah. Bu Made, terima kasih juga dan sampai jumpa pada kegiatan kombel yang akan kita nanti laksanakan di sekolah, Bu. Nggih Pak Nengah.